tadi itu di belakang tuh kayak ada tumpukan kursi gitu. Nah di situ tuh ada sosok makhluk, dia berdiri, tingginya tuh 2 meter, dan dia tuh kepalanya bukan kepala manusia, kepala kambing. Oke, halo guys. Wah, gila ya. Ini kita akhirnya bertemu lagi setelah sekian lama kita vakum. Dan selamat datang kembali buat kalian semua di Sermoy ya. Dan ini Sermoy New Capture nih. Kita dengan tema baru, dengan suasana baru, dan pastinya dengan cerita yang lebih menarik ya. Dan kali ini gue bakalan kenalin lagi mungkin yang lupa dengan gue ya. Gue di Santiago sebagai host dari Sermoy. Kita mulai lagi nih dari sekarang sampai nanti ya. Dan semoga semua ini bisa berjalan dengan lancar, biar kedepannya kita juga sering-sering buat upload nih untuk konten-konten atau video-video Sermoy berikutnya. Yang kali ini gue kehadiran narasumber. Dia itu bercerita, jadi dia punya pengalaman saat dia masih kuliah. Jadi dia tuh kuliah di salah satu universitas di daerah Bekasi ya. Di situ dia katanya punya pengalaman pernah melihat sesosok hantu lah di kampusnya itu bersama teman-temannya. Nah, lengkapnya dia akan bercerita di sini. Pokoknya jangan kemana, tetap di Sermoy. Oke guys, ini dia kali ini kita udah kehadiran salah satu narasumber yang tadi gue cerita di awal. Dan di sini kita bakalan dengerin cerita filmnya dari dia ya. Oke, ini dia Rizky ya. Ya, Bro. bro. Ini for your info ya, dia ini teman kuliah gue sebenarnya. Jadi cerita dia di kuliah ini sebenarnya pernah ada gue juga ya waktu itu. Iya, ada posisinya ada lu di situ. Cuma memang dia yang ngalamin, benar-benar dia masih ingat kejadian ini. Karena gue juga udah lupa sebenarnya, dan akhirnya kita cerita lagi lah sini. Ya. Oke Ki, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Lu gimana kabarnya? Baik, wah. Gila. Gimana sekarang, sibuk apa nih? Sibuk, ya udah, sibuk kerja aja, konten paling. Anjay. Oh iya. Sebelumnya ini kan lu cerita tentang lu ada 2 ya. Jadi yang mau cerita sama dia ada 2 nih guys. Jadi yang pertama tuh tentang yang di kuliah itu ya. Yang malam-malam itu ya. Oke, ini gua kasih dikit cuplikannya deh. Dikit aja nih gua spill. Jadi cerita Rizky yang udah sempet kita upload di IG Sermoy ya. Mungkin kalian yang nonton sekarang belum lihat nih cuplikannya. Jadi kita cuplikin dulu bentar. Ini dia. Pusing banget, kayak ada sesuatu gitu. Terus habis itu kenapa? Terus teman bilang, yuk kita cabut dari sini, jangan lama-lama di sini. Nanti gue jelasin deh gitu. Terus habis itu pas nyampe di bawah, lu kenapa kepala lu pusing gitu gini. Itu tadi gue ngelihat ada makhluk tingginya tuh 2 meter. Tapi kepala itu kan kepala manusia, itu kepala kambing. Jadi dia tuh kayak nyuruh kita buat pergi dari sini katanya. Mungkin kayaknya kita tadi berisik atau ngeganggu ya, jadi kayak ngeganggu. Dan dia tuh penunggu di situ udah lama. Dan ya tadi teman kita tuh yang satu itu mau kerasukan karena dia tuh pengen masuk gitu ke badan teman kita. Jadi temen tuh buru-buru, turun buru gitu, kayak gitu. Nah, itu dia tadi kan cuplikan yang udah kita sempat post di IG Sermoy, dan itu beberapanya aja ya. Dan ini artinya kan kita udah kedatangan langsung sebenarnya. Jadi gimana Ki? Itu kan yang gua tahu dari cuplikan itu kan di situ lu melihat sesosok itu kepala kambing ya. Iya, Kepala kambing. Itu yang melihat itu emang lu atau temen lu? temen gua waktu itu yang ngeliat. Terus ya kayak yang itu di cuplikan. Jadi kepala temen itu satunya agak pusing gitu, kayak
kita dari sini aja, kita turun aja yuk gitu daripada di sini kayak gitu. Oke, kalau gitu gue minta ceritain Oke, dulu ya. oke, siap. Oke, silakan. Oke. Jadi waktu itu kita baru pulang kuliah kan. Ceritanya tuh biasalah anak-anak kuliahan gimana sih? Iya. Ya kan gabut-gabut tuh. Nah, kebetulan tuh di atas tuh ada wifi-nya kan. Nah, kita sambil di situ lah YouTube-an lah, terus ya biasa yang satu adalah teman kita nyari-nyari jodoh, lagi swipe ya kan. Itu terus abis itu teman kita ngide, ini udah jam 7 nih, kita ke atas aja yuk. Coba kita ke lantai 4. Soalnya kan waktu itu ada yang pernah ditunjukin nama apa? Ditampilin nama kuntilanak, ditunjukin gitu, ditongolin. Jadi ada salah satu kelas gitu yang jadi cewek tuh lewat, dia baru pulang kelas malam. Nah, terus lagi lewat di kelas itu tiba-tiba ada kuntilanak nongol gitu. Kayak ngetawain dia. Ya. Nah, kita penasaran kan, namanya orang penasaran kan. Ayo coba yuk kita ke lantai 6 dulu. Nah, di lantai 6 itu dulu tuh kabarnya itu kan dulu bioskop. Pernah ada bioskop, sejarahnya bioskop. Dia terus kebakaran dan banyak yang meninggal di situ. Kayak gitu. Terus di lantai 6 itu lift kadang-kadang dia nggak mau turun, jadi kayak mati tiba-tiba kayak gitu. Dan kalau malam itu jam 8 suka ada suara angklung gitu. Tahu nggak sih kayak suara gamelan gitu? Suara gamelan? Iya, kayak gamelan gitu di lantai 6. Jadi kita penasaran kan, kita ke lantai 6, kita coba di situ, kayaknya nggak ada apa-apa. Nah, habis itu kita turun yuk, kita ke lantai 4. Lantai 4 tuh kita taruhlah di sebuah ruangan, bukan sebuah ruangan, di depan kelas gitu. Kita di bawah itu ada wifi pas banget. Kita ngobrol-ngobrol tuh biasa. Nggak tahu ya, teman kita kayak berisik itu, kayak salah satu teman kita kayak agak berisik itu, kayak mungkin ngeganggu ya gitu. Terus temannya satu tuh diam aja, bertanya, lu kenapa diem aja gitu? Tahu nih, kepala gue pusing banget bro. Kenapa aja? Tahu nih kan. Temen yang satu biasa tuh kan dia agak-agak baucat kan ya, katanya, lu sih lu lebay banget, bla gitu. Bentar, gue pusing banget malah gue. Gue serius ngeliatin temen gue itu, gue perhatiin dia. Kayaknya dia nggak beres sih. Terus kayak dia tuh kayak udah kayak kepalanya udah pusing banget. Terus gue lihat juga kayak panas dingin banget gitu rasanya. Bilang nih nggak beres ini. Kayaknya kita harus cabut deh ke bawah kayak gitu. Nah, udah yuk turun yuk ke bawah yuk. Udah sih dulu bentar pul lagi download nih, nanggung gitu kata temen gue satunya tuh. Nanggung nih gue download. Yuk turun. Itu turun tuh ke bawah. Udah kita beli minum tuh. Terus tenangin dulu. Baru dia cerita, kepala gue pusing banget tadi. Kenapa? Gue bilang tanya gitu kan. Terus ya tadi tuh di belakang tuh kayak ada tumpukan kursi gitu. Nah di situ tuh ada sosok makhluk, dia berdiri, tingginya tuh 2 meter, dan dia tuh kepalanya bukan kepala manusia, kepala kambing. Kepala kambing. Nah, dan dia tuh kayak isaratin kalian pergi kayak gitu, jangan di sini karena udah ngeganggu, udah musik. Istilahnya ya kita kan percaya ya kalau di tempat-tempat gelap gitu, yang gak di ruang kelas, gak di kamar kosong, rumah sakit, kita tuh harus jaga sopan santun lah ya, attitude lah ya. Jadi menurut dia itu kita udah musik dia di situ. Dan teman kita tuh yang satu itu dia udah mau dirasukin, jadi energinya tuh udah keserap sama makhluk itu. Saking gedenya makhluk itu, maksudnya serap itu. Jadi kayak dia tuh yang udah nguasain di daerah situ udah lama, penunggu di situ lah istilahnya. Jadi waktu mungkin pas temen lu itu pusing, itu dia lagi di ini ya. Jadi dia mau dimasukin gitu lah, kerasukan gitu ya. iya. Tapi untungnya enggak ya? Untungnya enggak. Jadi untung kita udah ngejegah supaya dia nggak sampai masuk, karena gue tahu nih dia nih indigo ya kan. Jadi dia bisa ngerasain kalau di suatu tempat itu ada energi yang agak besar gitu, dan pasti kan interaksinya ke dia dong otomatis, karena dia kan yang udah tahu, maksudnya dia yang bisa ngelihat gitu loh. Secara nggak kasat mata tuh dia bisa terlihat seperti itu kayak gitu. Makanya untungnya aja kita gercep ya kan, langsung aja kita turun ke bawah, dan alhamdulillah teman kita selamat untungnya gitu. Dan setelah itu kita udah nggak mau lagi nyoba uji nyali di situ, udah kapok lah istilahnya. Oh, berarti emang nggak ada niat kalian ya? Iya, emang udah niat ya, biasa ya gabut. Berarti dengar dari mahasiswa sono katanya di lantai 6 itu ada angker gitu ya. Betul, angker. Kalian tuh penasaran. Dan betul. akhirnya beneran ya kejadian. Iya, karena kita nantang awalnya. Iya. Mana nih
mana nih yang katanya Oh, dibilang itu temen lo yang pusing itu. ada, bukan, satu yang agak bacot dia. Oh, Mana iya. nih? Mana katanya ada kayak gitu-gitu. Terus kayak ngeliat kanan kiri kayak gitu. Kenapa nggak dia aja yang dirasukinnya? Nah, itu masalahnya. Gue pengennya sih dia sih Beneran ya. dia. Gue bacot banget. Bacot banget Sok soalnya. gitu ya, Ah, sok nantang ya. Beneran. Makanya menurut gue ya kita jangan nantangin mereka lah, karena mereka tuh ada sebenarnya. Iya, karena kalau yang kayak gitu tuh sosok gitu tuh kalau kita nantangin malah ya dia juga song juga nih gitu kan ya, ibaratnya ya. Akhirnya sekalinya kita kena panik deh ya kan. Iya. Untungnya itu nggak kesurupan loh. Dan lu tau gak faktanya di universitas itu pernah ada yang jatuh dari balkon lantai 6. Iya. Iya. Karena dulu sebelumnya tuh dia nggak dipasangin kayak pagar batas gitu. Jadi dia langsung lowong gitu. Jadi kayak ada yang bercanda dia, kalau nggak salah cewek deh. Jadi dia bercanda sama temennya, terus bercanda, dia kayak kejorok gitu, jatuh ke bawah langsung ke lantai 1. Dari lantai 6 ya. Meninggal langsung. Apa itu dia Bisa salah jadi. Oh di sana banyak sih. Kalau gua kadang-kadang nih, gua kalau di kelas malam juga lantai 4 itu emang hawanya agak beda. 4 ke 5 ke 6, apalagi 6 tuh udah serem banget. karena emang dulunya itu adalah rumah sakit Rumah ya. sakit, betul. Mungkin masih ada hawa-hawa Iya, ya. masih ada awal kayak gitu lah istilahnya. Terus lanjutannya dari setelah itu temen lu yang pusing itu gimana? Pas sudah turun Dia udah nggak pusing atau dia sadar. Terus kita langsung balik ke rumah lah masing-masing kayak gitu. Terus udah kita janji nggak akan nyoba uji nyali di situ lagi lah istilahnya. Jangan coba-coba lah istilahnya kayak gitu. Kayak gitulah istilahnya, namanya udah cukup hari itu aja, kita jangan sampai kejadian lagi kayak gitu. Apalagi teman kita kasihan banget kan, mana dia yang diserap energinya. Untungnya sih nggak sampai pingsan ya. Karena kan pingsan. Mungkin juga. Tapi yang temen lu indigo itu yang kata lu kena pusing itu dia yang indigo. Dia indigo, jadi dia bisa melihat makhluk yang nggak kasat mata, sering kayak gitu. Berarti setelah itu emang udah nggak mau kesana lagi, ke lantai 6 lagi. Ya paling kita Karena lu kan biasa, populasi enggak kan. maksudnya kita masih ke lantai 6 nih, karena kita kan ya kadang masih pulang tuh masih suka gabut-gabut. Ya udah kita main aja ke lantai 6. Ke lantai 6 tapi kita nggak kayak yang waktu itu. Istilahnya nggak berisik lah, nggak ganggu mereka. Kita ngomong baik-baik kayak gitu. Pokoknya jangan sampai kayak kemarin gitu, karena kemarin temen kita udah nantangin dan agak berisik. Jadi kayak mereka tuh pusing sebenarnya. Itu jam berapa? Kejadiannya itu jam 8 mau ke jam 9, kayaknya jam 8:30 kalau nggak salah kejadian itu. Iya. Malam ya. Malam itu emang jam segitu tuh lagi jam-jamnya kenceng tuh wifi di kampus. Udah pada nggak ada. Bener. Udah nggak ada orang, itu kita iseng-iseng aja. Mana lampunya yang di atasnya tuh agak gelap lagi, remang-remang gitu. Oke. Berarti di pengalaman kuliah lu di situ itu aja. Atau lu pernah ke kampus, kalau nggak salah universitas itu kan nggak di satu tempat ya, ada di beberapa lokasi kan. Lokasi. Lu pernah ngalamin juga nggak di kampus, maksudnya di apa ya istilahnya, cabang yang lain lah, maksudnya kayak lu pernah kuliah di sini Oh iya, atau di daerah mana lu pernah ada ngalamin juga di kampus? paling yang di Cakung kayaknya. Di Ada Cakung. kan ada tuh di daerah Cakung tuh. Jadi karena di situ masih baru kan, dan itu masih banyak yang kosong gitu lah, bangunannya nggak ada gitu. Di situ kayak agak serem sih kalau udah malam, udah mulai jam 7 jam 8. Kebetulan di situ cuman untuk itu doang sih, untuk praktikum doang. Oh jadi Nggak ada kuliah. nggak ada pembelajaran sih waktu itu ya. Kalau sekarang mungkin ada, karena dulu kan untuk praktikum aja sih gitu. Jadi itu gimana kalau di situ? paling gua ngerasa merinding aja sih. Kalau gitu gua pribadi agak merinding aja sih. Jadi kayak merinding, terus ya udah gua hiraukan aja seperti itu. Oh jadi kalau untuk pengalaman yang emang lu benar-benar ngelihat gitu emang di situ ya. Iya betul, di situ. Kalau itu sampai paling parah sih itu. Tapi itu emang lu dari cerita kan, maksudnya dari orang temen yang ngomong Iya, langsung dia yang ngomong langsung. Pas dia pusing kan tuh dia sadar tuh langsung. Gue nanya kan, lu kenapa gitu, jelasin coba ke kita kayak gitu. Ya
udah ngomong dah tuh sesuai tadi yang gue ceritain ke lu kan. Dia langsung bilang gitu. Akhirnya ya udah, intinya sih dia ngasih pesan, jangan berisik, jangan ngeganggu kalian, pokoknya mending kalian pergi dari sini gitu, kayak gitu. Kita nggak mungkin spill ya kampus apa karena mungkin Gitu, ya. beberapa ada yang tahu ya Iya. soal kampus ini. Memang terkenal angker sih ya. Terkenal Gue juga angker. tahu sih itu. Jadi memang terkenal angker Iya. karena memang Ya bangunannya aja dia kayak gitu sih, bangunan tua gitu. Cuman kalau nanti ya ada peserta baru gitu kayak gitu ya pokoknya jangan nyoba-nyoba lah kayak Rizky dan kawan-kawan ini. Karena ini juga untungnya ya itu masih alhamdulillahnya masih nggak kenapa-napa ya temen lu. untungnya Nggak sampai kerasukan. Kalau kerasukan bahaya tuh. kalau kerasukan bahaya. Baru jam 9 malam lagi. Iya, nggak ada orang. Paling tinggal security kan di bawah. Security iya udah pada balik. Tapi security-nya nggak nyamperin lu pagi tuh. Kan lu kan ke lantai 6 gitu. Maksudnya Kebetulan kan emang mereka sweeping nih, suka sweeping jam-jam segitu ya. Kebetulan tuh lagi nggak sweeping. Pas kita turun itu juga kita udah ditegur sebenarnya sama satpam. Woi jam berapa nih? Balik gitu. Mau gue kunciin. Biasa babe, ada namanya babe. Lo babe tuh gitu. Arya. Jajan Ari itu. Kalau Arya. Oh iya. Berarti abis itu kan yang gue tahu, gue pernah dengar dari lu nih secara pribadi. Lu dulu kecil memang pernah mau diambil kuntilanak ya? Iya, jadi Ceritain dong waktu itu kan lu, masalah gue pernah dengar deh lu pernah mau diculik kan? Ambil kan? masih ingat itu. Jadi Itu gimana? ceritanya itu malam itu, jadi gue inget dulu tuh waktu zaman dulu itu ada jendela rumah yang masih dibukanya tuh begini, kebuka dua gini. Jadi Oh iya, dari yang kayu, ada dari kayu. kayu, dari kayu gitu. Nah posisinya kan tuh lagi kebuka. Berarti di depan halaman gitu ya? Depan halaman gitu, jadi kebuka kan. Nah kebuka, terus ya biasa gue namanya anak kecil ya main-main aja biasa kayak gitu. Terus tiba-tiba tuh kayak ada rambut hitam panjang kayak gitu, terus kayak mendekat gitu ke jendela gitu. Terus gue makin deketin, mukanya tuh kayak nggak ada gitu, kayak rata gitu. Terus yang mau narik gue gitu, pengen ngambil gue gitu. Gue teriak-teriak kan, gue nangis aja. Terus nggak lama nyokap gue datang. Nah zaman dulu tuh percaya kalau pakai apa sih tuh dia kayak namanya, kalau gue sebutnya namanya bangle ya, apa kayak kunyit apa gitu, gue ditaruh di sini. Jadi kalau dia punya anak, biar anaknya tuh nggak sama dedemit atau sama kuntilanak kayak gitu. Datang terus pas itu gue udah pengen ditarik itu, posisinya udah mau tarik, udah sampai mau keluar jendela. Nyokap gue datang langsung, untungnya aja ya pas dia ngeliat langsung, karena ada bangle kayak gitu dia langsung pergi kayak gitu aja. Untungnya gue masih selamat. Nah berarti ini kan kejadian pas lu masih balita ya, bayi ya? Masih kecil. Itu berarti lu diceritain mak lu? Enggak, soal ini? enggak, itu gue Lu udah sadar ya, berarti? ngalamin gue, karena gue maksud itu masih inget kejadian itu, karena gue yang ngalamin sendiri ya, bukan diceritain namanya nyokap gue. Iya, ini real dari lu ya? Real dari gue. Dan terus di situ lu kayak gimana sih, maksudnya kayak lu merasa lu lagi di dunia lain atau gimana sih kayak gitu waktu itu ya? Kan lu kan katanya belum sempat diculik tapi ya? Belum sempat diculik. Oh tapi emang lu menyadari ya? Cuman emang kayak hawanya tuh lain aja gitu. Pokoknya yang gue rasain itu kayak keserap sama dia pengen ngambil gitu, jadi kayak gini. Tapi bayangannya lu kelihatan, maksudnya kayak sosok Rambut itu. hitam panjang seperti kuntilanak pada umumnya, panjang muka rata, bajunya warna putih. Wah ini sih itu. Dan dia ya mau ngambil gua kayak gitu, udah kelihatan soalnya kayak gitu. Cuman gua nggak merhatiin tangannya ya, nggak ngeliat tangannya. Yang gua lihat tuh cuman sosok dia itu rambut panjang, pokoknya muka rata sama baju putih, udah gitu. Nah gitu aja. Terus mau gua gitu aja. Untungnya aja, mungkin kalau nyokap gua nggak datang gua nggak tahu gitu. Udah nggak ada di sini kali ya? Dia di anak kuntilanak. Tapi ini mungkin bisa di-share juga buat para yang lagi punya anak bayi ya. Jadi kalau buat biar kita tuh nggak kejadian kayak lo juga tuh harus kayak gimana sih? Saran lo aja. Ya
Kalau biar nggak kejadian kayak gue ya, biasanya sih ya kalau itu biasanya dibacain doa sih ya, di ngajiin rumahnya lah istilahnya kayak gitu. Kalau gue jujur nggak percaya kayak gitu-gituan, kayak pakai gitu segala macam. Karena kan ya kita percayanya sama doa lah ya. Intinya kalau nggak mau terjadi seperti itu, coba didoain rumahnya atau diakikahin anaknya kayak gitulah. Cuman kalau yang tadi lu bilang yang pakai bangkai gitu-gitu, itu lu percaya sebenarnya? Sebenarnya gue nggak percaya ya. Dulunya mungkin gue percaya waktu gue masih kecil ya, karena pikiran gue masih polos banget. Jadi percaya oh ini akan bisa berguna ketika nanti ada makhluk halus yang mau gangguin kita gitu. Tapi setelah udah besar gue nggak percaya. Ya percaya doa aja kayak gitu sebenarnya. Karena kalau misalkan emang kejadian, ya berarti emang beneran hilang gitu ya, bakal hilang ya. Mama tuh lagi tuh pas gue lagi diajak ke daerah, pokoknya daerah Jaksel. Tuh lagi beli nasi goreng, gue ditinggal di mobil tuh. Terus Masih bayi tuh, kecil lah. tas lah ya, maksudnya udah bisa jalan lah Udah ya. bisa jalan ya. Terus gue ditinggal kan beli nasi goreng, di kaca tuh di atas tuh kayak ada yang goyang-goyang gitu. Terus gue liat, wah kepala buntung gitu. Iya, lu berarti bisa ngeliat dong Ki. Kecil ya dulu ya, Zaman pas kecil ya? kecil ya, karena kecil emang anak kecil itu sensitif sama hal seperti itu. Dia tahu pasti bisa ngeliat. Iya Dulu sih. pas kecil. Karena gue dulu kecil nggak ngeliat-liat gitu sih. nggak ngeliat gitu. Iya untungnya sih. Cuman kalau gue sih waktu itu ini pernah ngeliat temen gue doang. Jadi ini real story ya. Jadi temen gue tuh udah nggak ada sebenarnya. Dia udah nggak ada. Cuman gue masih ngeliat dia jalan gitu. Itu sih waktu gue kecil ya. Masih lihat dia jalan, maksudnya dia jalan ke Rumahnya ke gitu, rumahnya gitu. gitu. Oh dia kayak pulang ke rumah. Padahal emang dia udah nggak ada. Gue tahu dia udah nggak ada gitu. Tapi gue masih bisa ngeliat dia itu waktu gue kecil ya mungkin. Emang bener kata lo sih kalau kecil gitu kita masih Bisa ngelihat karena bisa kita ngeliat. sensitif kan terhadap hal itu gitu loh maksudnya. Berarti kalau yang waktu lo balita itu emang beneran lo ngeliat dia itu panjang rambutnya. Iya, dan gue masih ingat sampai sekarang gue masih ingat. Sampai sekarang lo Masih lo ada rasa trauma gak? Trauma enggak sih ya untungnya ya. Cuman ya kayak sekarang lebih aware aja sih sama diri sendiri kayak gitu. Kalau trauma sih enggak sih. Enggak ya, mungkin Karena enggak sampai diculik banget gitu loh. Maksudnya ada kan yang diculik gitu loh sampai enggak ketemu-temu sampai udah seminggu. Pas ketemu udah nggak bisa ngomong segala macem. Untungnya nggak begitu kan. Iya kalau kayak gitu kan Katanya sih gitu. Kalau diculik nih, biasanya sih yang nyulik tuh setelah seminggu kemudian ya dia nggak bisa ngomong atau dia udah meninggal. itu kayak gitu. sama kayak kejadian nasi goreng Nah, itu ya. Lu Iya. katanya pernah tinggal di daerah situ. Itu lu tahu berarti soal iya yang nggak jauh sih dari Ini? tempat itu. Ya iya Pondok Indah. Oh iya yang waktu Yang tukang nasi goreng. Ceritanya dia layan nasi goreng yang jadi itu yang rumahnya tuh kelihatannya tuh dia ngeliatnya tuh gede gitu rumahnya, kayak rumah gede gitu, terus pagar gede gitu. Terus dia disuruh masuk ke dalam kan, nganterin nasi goreng, tahu hilang ketemu udah berapa tahun kan, nggak bisa Udah ngomong. gitu nggak bisa ngomong, kan? Iya udah kurus banget, udah nggak bisa ngomong. Ternyata selama ini dia diumpetin dalam. itu lu kan pernah tinggal di situ waktu itu ya? Pernah. Lu berarti emang tahu rumahnya. Tahu gue suka lewat situ. Jadi emang rumah itu sampai udah pernah ditempatin sama orangnya pindah lagi, terus jadi kosong lagi. Sampai sekarang gue nggak tahu. Kayak terakhir gue lihat rumahnya udah ada yang nempatin deh di PIM itu. Iya kalau nggak salah terakhir gue lihat kayak ada yang nempatin deh. Apa gue salah lihat ya? Pokoknya Oh dia kalau dulu kan dia di seng-seng biru gitu. Heeh. Masih di seng biru, atasnya masih kosongan banget lah, nggak ada. Pokoknya ya bangunan kosong gimana sih kayak Iya, gitu. iya. Kayak gitu dah pokoknya. Berarti tadi untung aja lu yang ada dua nih untungnya nih. Pertama temen lu yang kejadian kemarin, betul. untung dia nggak kesurupan berlebihan ya. Benar. Dan untungnya sih waktu itu pas dia pusing lu pada langsung turun nih. Iya, karena sebenarnya gue yang ngajak ya. Gue yang ngajak karena kalau mereka nggak kayak gitu, mereka nggak akan turun dan ya teman kita jadi korban kayak Iya gitu. benar. Kalau misalkan lu telat dikit aja. Iya. Bisa jadi Iya. lebih ribet Karena lu. karena gue ini nih tahu teman gue ini kan indigo, jadi gue tahu ketika kapanpun dia pusing kepalanya, pasti dia lagi ngerasain kayak energinya itu diserap
Makanya gue langsung bilang ayo turun kayak gitu. Berarti kejadian ini nggak sekali. Waktu itu lo sempat sama dia terus dia kayak gitu juga, sempat pusing gitu juga di tempat lain. Sempat juga. Berarti ini nggak cuma sekali rame. doang, cuman yang nggak di kampus juga, maksudnya beda tempat gitu. Cuman dia sering kali kayak ngerasain, tar dulu bentar, kepala gue pusing nih kayak gitu. Wah ini pasti lu nggak sesuatu atau lagi diliatin sama sesuatu atau energinya lagi diserap kayak gitu. Berarti lu yang emang udah tahu ya, maksudnya lu kan sering sama dia mungkin ya. Iya. Jadi lu udah kalau dia pusing-pusing gitu lebih baik cabut ya. Mending gue ajak cabut dia, ayo turun Daripada- atau kita pergi dari sini gitu. Benar-benar. Kayak gitu. Pokoknya gue udah paham banget nih dia kalau udah pusing, udah nih nggak beres kayak gitu. Harusnya yang bacot itu ya. Iya sih, gue pengennya dia sih. Karena bacot banget anjir beneran. Itu orang berarti nggak kenapa-napa, dia mah aman-aman aja ya. Enggak, dia cuman bilang gini, kenapa gitu doang. Gue tahu orangnya. Lu kenapa? Bisa ispil kali ya. Pusing. Gitu dong. Iya, gue tahu tuh orang yang kayak gitu. Ayo kan. Sampai sekarang masih begitu ya. Oke, berarti tadi untungnya kan pertama tuh yang gue jelasin dulu, untungnya dia nggak serupan. Yang kedua lu untungnya nggak diambil gitu kan. Iya. Kalau diambil kan lu udah cerita nih, Betul. si lu nggak ada nih di sini sekarang gitu kan. Masih ada untungnya gitu ya. Masih ada untungnya. Iya. Iya. Jadi karena sekarang istilahnya itu gue jadi tahu gitu loh, oh gue ada pengalaman dulu tuh seperti ini, ada pengalaman horor yang gue alamin kayak gitu. Jadi ya maksudnya gue dulu pernah ngeliat tapi pas kecil, bukan sekarang. Kalau sekarang ya mungkin ngerasain doang kayak gitu. Kalau ngeliat sosok secara langsung ya belum sih. Ini kan lu baru berani cerita di sini, ya kan ya. Makanya buat kalian juga yang punya cerita-cerita pribadi mungkin bisa di-share juga nih ke kita ya, kayak Bang Rizky nih sekarang yang udah cerita ke kita nih. Iya. Berarti itu kan pengalaman pribadi. Dan ini kan lu ngirim 2 ya? Iya betul. Dua, Nah ini kan. apa Yang- bro? Iya, dan ini gue gak kaget sih. Real nih. Karena gua pun apa ya? Gua diceritain kan lu kan Gue yang kirim gue yang cerita. ngalamin nih, gue yang ngalamin. Iya, lu ngirim cerita. Gue yang posisi sadar ketika elunya lagi nggak sadar ya. Nah. Gue yang lagi sadar nih, posisi sadar yang ngeliat. Ini gue penasaran banget soalnya karena gue nggak ngerasain. Lo nggak ngeh seperti ya? itu, Lo nggak ngeh ya? Makanya gue pas lagi lo ngirim, emang serius nih gue pernah kayak gini. Iya. Nah jadi gitulah guys. Jadi dia ini bakalan cerita soal cerita gue sebenarnya nih, Iya. tapi guanya pun nggak sadar Nggak kalau sadar, gue iya. di masa-masa itu gue kayak gitu. Mm-mm. Oke, gimana Ki ceritanya? Oke, jadi dulu Gua kita, penasaran banget nih. gue inget tuh kita masih SMA ya kan. Biasa tuh kalau SMA suka out ke api-api nggak sih? Iya, api-api itu daerah dekat rumah gue guys. Kita out ke api-api Jadi, nih. iya. Nah, terus kita sering lewatin tuh salah satu daerah tuh dia, gue tau nggak namanya apa ya daerahnya ya, pokoknya daerah Bekasi gitu. Di situ tuh dia jalannya panjang gitu. Kalau sekarang dia udah jadi flyover kalau nggak salah di situ. Daerah situ Maksudnya dia, sekarang udah jadi flyover. Nah, gue udah jarang banget lo situ. Gue terakhir lewat situ kapan ya? Kayaknya 2 bulan yang lalu deh. Sempat lo situ. Sempat lewat situ gue gitu. Nah, jadi kita malam itu tuh balik sekolah nih ya, biasa Ki, out yuk gitu kan ya. Ayo Dad, gabut nih gue. Yaudah yuk kita kemana? Biasa api-api aja. Oke gitu. Itu kita out jam 8 malam ya waktu itu kalau nggak salah jam 8 malam iya. Terus biasa tuh kita lewat jalan situ kan. Kita emang jalan shortcutnya terdekat ke api-api tuh lewat situ. Kita biasanya lewat situ. Terus itu jalannya gede, sepi. Dan situ tuh sebelah kiri ada pohon gede gitu. Gak tau tuh pohon beringin apa pohon apa ya. Pokoknya dia gede banget pohonnya. Nah, Tapi kita tahu gak sih sejarahnya itu sebenarnya tuh pohon apa? enggak, kita malah ngeplesetin anjir di situ ada scream. ada yang pembunuhan. Padahal kita nggak tahu ya. Kita itu nggak tahu. berpembunuhan apa kagaknya. Nah kita nyampe di pohon itu. Itu kalau nggak salah gue inget jam 8:30 malam. Itu udah sepi banget, nggak ada orang. Terus kita kayak penasaran gitu ya, namanya orang-orang SMA iseng gimana sih ya, kayak penasaran gitu. Ini pohon apa ya gitu. Gue ada challenge, kita berhenti dulu yuk di sini gitu. Oke, kita berhenti tuh. Gue inget banget motor lu waktu itu apaan? Warna merah pokoknya. Gue inget banget motor lu waktu itu, yang lu pakai kas sekolah mulu buat goncengin Gayus. Ini ya. Ya. Jangan sebut brand dong. Oh iya, sensor. Terkena itu. Iya. Copyright. Nah, terus Iya. kita berhenti kan. Terus katanya, "Yuk gue challenge yuk."
kita matiin motor. Gue pengen tahu ada apa sih di sini, serem nggak sih gitu. Udah tuh berhenti. Gue kayak, lu yakin kayak gitu mau berhenti di sini? Ya udah nggak apa-apa, kita bikin challenge saja di sini. Gue matiin nih motor gue ya, berhenti pas sejajar sama pohon itu. Tuh mogok tiba-tiba. Nggak, belum. Jadi kita masih kayak Ini cerita kita berdua kan sebenarnya. Iya. Gue lupa nih. Iya, jadi berhenti kan di pohon itu. Diam dulu bentar. Ada apa nih pohon ini ya? Biasa kita bengong. Kita bengong dulu sih ya. Bengong bentar terus kita ngobrol. Kayak nih. Oh iya. Terus habis itu baru mulai. Kok bulu gua merinding ya? Kayak iya deh, merinding ya, kayak agak merinding gitu. Oh iya, gue sempet merinding kan, lu ngomong ke gua agak merinding gitu. Terus abis itu kayaknya gua lihat kepala lu agak pusing juga tuh. Pas waktu itu juga agak pusing. Aduh, malah gua pusing nih Ki. Kita cabut aja kali dari sini ya. Ya udah dah, katanya udah lumayan lama tuh. Kalau nggak salah itu kita di situ berhenti sekitar 2 menitan. Tapi kalau nggak salah seingat gue lupa juga sih. Ini yang ada di ingatan gue, terakhir kita emang di situ. Terakhir dalam diri gue itu kita terakhir di situ. Padahal sebenarnya nggak di situ ya. Ingetan lu. Serius. Gue inget tuh terakhir kita di situ. Di situ. Tapi lu inget nggak pas motor lu nggak bisa hidup? Enggak. Jadi kan lu. Ingat. Jadi kan kita ngidupin motor nih. Pokoknya terakhir pas di pohon beringin itu. Pokoknya ngengkol motor tuh sampai 2 kali 3 kali baru hidup kalau nggak salah. Ini motor kenapa ya ngidup kayak gitu? Wah coba deh engkol. Gua sampai bantuin ngengkol itu motor saking nggak bisa hidupnya. Gue bilang, duh kenapa nih? Dah hidup nih, udah jalan. Itu selama perjalanan itu lu kebanyakan diemnya, jarang ngobrol. Nah iya, karena emang yang dari gue ingat gue emang pas lagi di situ di pohon beringin itu. Itu terakhir mungkin secara sadar gue di situ. Secara sadar lu di situ. Iya. Berarti lu udah nggak nyadar, lu nyampe rumah, lu kemana sama gue nggak nyadar. Enggak. Oke. Nah itu lu coba ceritain dah. Oke, jadi kita tetap nih ke tujuan kita yang utama, api-api biasa ya kan. Ya. Tuh gue nggak tahu tuh gue ngobrol sama sosok lu beneran apa sosok yang udah masuk ke tubuh lu, gue nggak tahu tuh posisinya. Tapi ngobrol biasa aja, cuman emang gue perhatiin lu banyak diemnya, jarang ngobrol, kayak bawa motornya biasa gitu. Gitu. Nah, tiba tuh ketika nyampe udah lewat api-api, terus lu udah gini pusing kan, kepala gue pusing Ki, lu kenapa gitu, berhenti dulu bentar, ya udah berhenti, pusing, terus tuh gini, tak nunduk gini, lu kenapa, gue bilang kenapa, kenapa, terus tuh tiba-tiba langsung kayak ngeliat ke gue nyeringai gitu anjir, kayak gitu, iya kayak nyeringai gitu, langsung, ayo Ki, kita jalan-jalan gitu, bawa motor kan, terus tapi gaya bawa motor ini beda, bukan lu, kayak anjing nyalip kayak gitu, ngebut, terus spion orang ditabrak, iya, sampai kesurupan Rossi kayak itu. Iya. Nggak, anak drag yang dulu di belakang Bekasi tuh, yang kalau di belakang itu kan Giant tuh dulu ada tuh yang suka ngetrek-trekan. Oh, balapan ya? Balapan. Mungkin itu salah satu yang meninggal di situ kali ya? Nggak tahu juga gue, pokoknya itu lu posisi dalam nggak sadar terus, pokoknya lu macu motor kenceng banget. Itu kalau nggak salah sampai 80. Lu ngebut itu malah jalanan rame. Iya, 60 aja lewat. 60 ke 80 gue liatin. Makanya kalau lu ngebut nih, lu udah main gigi kan, giginya gue turunin terus. Gue tahan biar lu nggak ngebut kayak gitu. Nggak bisa, tetep aja lu kayak gitu. Gue bilang, udah pulangin gue bilang gitu. Gue nggak mau jalan sama lu lagi. Gue bilang nggak mau, gue out lagi sama lu gitu. Oh, Piofil pas lagi. Wah gila. Itu waktu itu gue ingat banget di Bekasi. Itu lagi rame. Udah dulu kan lu hajar, lu motor terbang anjir, lu nggak ngeh ya, nggak inget ya? Nggak sih, sumpah gua. Mobil, ini setengah senti lu salip mobil, gini set, gitu ini mobil nih set, sampai nyenggol spion orang sampai marah, woi, begitu orang, iya, terus sampai lu masih gini aja, lu ngebut kayak gitu, ayo Ki, kayak gitu, ada loh. Satu kata yang paling bosan, ayo ikut gua mati.
ikut lu mati. ikut gua mati, ayo ikut gua mati, lu harus ikut sama gua, lu harus mati sama gua gitu ngomongnya, serius. Jadi di dalam gua itu orang itu arwah itu pengen ngajak lu, Pengen ngajak gua ke situ, cuman gua ingatnya dia kalau lagi ngebut gitu dia pengen ngarahin gua ke arah yang pohon itu, selalu pohon yang kemarin kita berhenti itu loh. Jadi lu pas perjalanan sama dia ngarahin lu situ. Selalu ayo Ki. Pas udah sampai situ, Udah nyampe situ dia ketawa-tawa di situ di pohon itu. Tapi gue nggak pernah maksudnya. oh jadi lu pas di situ sama dia yang bukan gua itu ketawa-tawa di situ. Ketawa-tawa. Jadi awalnya Ada dialog yang lo ngomongin sama dia di situ. lu kenapa gue gitu. Hahaha. Gitu doang. Tahu dong. Iya. Hahaha. Gitu doang. Jadi ketawa-tawa kayak gitu. Tanya. Pokoknya udah lu ikut gue aja gitu ngomongnya kayak udah lu ikut gue aja nanti kita mati bareng gitu. Ikut gue aja. Itu bukan gua sih. Gua nggak tahu Itu kan gua. itu diri lu atau bukan. Kan. Pokoknya itu gua ngerasain bener-bener anjir gua naik Vega udah kayak naik CBR anjir ngebut banget. Dari gua nyetir motor ngebut aja itu tuh bukan gua sih. Karena kan lu tahu gua gimana nyetir. Iya gua tahu. Biasa aja, Gua tahu lu nyetir kayak gimana Itu biasa. sampai kata lu mobil disalip Iya itu gila sih. Polisi tidur lu tabrak, lu hajar, lu terbang tuh motor tuh buat gua sampai begini, gua pegangan ya kan. Gila, gua bilang. Pokoknya lu tiap lu ngebut ke 80, gua langsung turunin giginya. Gua turun biar lu nggak ngebut lagi. Besok pas sudah berhenti, gua turun. Dah, gua mau pulang. Gua nggak mau ikut lu lagi. Terus nggak tahu itu lu atau bukan ya, bujuk gua. Enggak. Udah. Gua nggak bakal ngajak lu ngebut lagi. Lu bilang gitu ke gua. Gua nggak bakal ngajak lu ngebut lagi. Secara sadar itu baru ya. Nggak tahu itu sadar nggak, pokoknya udah kayak gitu pokoknya. Udah baliki kita gitu. Enggak, tapi bener nih diri lu bukan. Gua nggak mau kalau hal yang terjadi sama kayak kemarin lagi, gua nggak mau ya ngebut kayak gitu. Gua ngeri anjir. Enggak, ini gua kayaknya aduh. Tapi setiap lu mau sadar kepala lu tuh pusing kayak aduh tadi gua dari mana ya kayak gitu. Soalnya kalau gua seingat gua emang pengalaman di situ gua sama elu berhenti di pohon beringin itu. Benar. Mogok iya. Nah Mogok, itu kan? secara sadar gua di situ. Itu secara Nah, sadar. pas lu bilang soal gua ngebut itu gua udah nggak tahu dah. Lu nyampe rumah itu lu sadar nggak diri lu ada di Masih diri lu? setengah pusing gua. Masih setengah pusing. Iya masih setengah pusing saya gua di situ. Terus Soalnya pas lu cerita soal ini ya masa sih gua sampai segitunya gitu naik motor. iya bener. Pokoknya kayak orang gila biasa sih kalau pembalap ya gitu ngedrag kayak gitu. Oh gitu. Mungkin kerasukannya bener ya yang tadi gua bilang. Iya. Bisa jadi orang yang dulu balapan motor terus yang meninggal gitu kan. Terus setelah kejadian itu gue udah nggak mau out lagi sama lu. Itu semingguan lah ya. Gue kalau pulang sekolah udah gue bawa motor sendiri. Gue nggak mau out lagi. Semenjak itu ya? Iya, pos setiap lu ajak out nggak deh, nggak. Gue nggak mau. Trauma lo ya? Trauma gue gitu. Terus, nah suatu hari, lu ngabarin gue, Ki, tadi gue jatuh di bundaran, gitu. Lu sadar deh kayak gitu. Iya, gue sadar. Terus Gue lupa semua lagi ya. gue sadar terus. Cuma ceritanya. Abis itu jadi kayak ada sosok yang bicara sama diri lu. Nih gue tuh dulu pernah suka balap gitu. Dan lu tuh kemarin udah ngeganggu gue. Jadi sebenarnya aneh ya, hantu pembalap. Iya. Aneh sebenarnya aneh. Cuman itu ada dan gue ngerasain secara langsung. Hantu pembalap. Iya. Iya. Aneh sebenarnya aneh, jujur aneh kalau itu. Gue nggak pernah denger nama hantu pembalap ya. Cuman dia ini sebenarnya sama kayak yang tadi gue cerita di kampus. Intinya terganggu sama kehadiran kita. Jadi kita tuh nantangin sebenarnya kemarin. Jadi dia tuh kayak mau nunjukin, oh lu nantangin gue, oke, gue masukin lo gitu, biar lu tahu rasa. Makanya jangan nantang-nantang gitu intinya. Sebenarnya poinnya sama yang tadi sebelumnya di kampus, kan sama-sama nantangin ya. Iya benar. Jadi Berarti iya benar. jadi kita nantangin makhluk halus juga posisinya kayak gitu. Sudah kayak gitu gue masih make sure tuh pas akhirnya kita out tuh kan ya, kita ngobrol. Lu beneran deh
sebenarnya dia ngobrol sama lu begitu, maksudnya ngomong kayak gitu, nyampein ke lu gitu. Iya, dia ngomong kayak gitu ke gua. Jadi intinya ya kita kemarin salah sih sebenarnya menantangin dia kayak gitu, dan dia pengen kita mati. Dan akhirnya kita ke pohon itu lagi, tapi kita pas lewat itu kita baca-baca, kita nggak berhenti lagi gitu. Jadi udah tuh setelah itu alhamdulillah ya lu udah mulai agak mendingan gitu. Gue sempet jaga jarak sama lu agak lama itu, seminggu, karena takut Iya, emang gue kenapa-napa. ngerasa sih. Iya, jadi lu tiap pulang sendiri ya kan kayak gitu. Dan itu suatu hari lu jatuh tiba-tiba dan lu akhirnya terungkap, oh selama ini siapa nih yang masuk ke tubuh lu kayak gitu. Jadi intinya dia marah sama kita berdua, nggak mau, pastinya nggak mau kita gangguin dia kayak gitu, musik dia lah istilahnya. Emang banyak sih yang kadang kan kayak apa sih namanya istilahnya, kalau konten kreator yang suka Explore, explore, mereka kan sama aja kayak nantang gitu ya. Jadi Sebenarnya ke iya. suatu tempat Iya. mereka ngonten di situ kan. Iya. Itu resikonya juga besar loh. Makanya Sermo ini belum sampai ke fase itu karena kita masih memikirkan hal-hal yang buruknya ya. Karena kan itu kan bersifat nantangin nih. Nantangin. Kayak sama kayak kejadian yang tadi lu cerita di sini yang cerita tentang yang waktu kuliah itu kan nantangin. Yang temen lu baca tuh. Iya benar. Sebenarnya yang nantangin dia kan, tapi yang kena bukan dia. Iya. Ya kan? Tapi dia nantangin di situ. Dan yang kedua kita berdua nih, ya kan? Betul. Kita berdua berhenti di situ akhirnya ya kejadian kita juga gitu. Jadi dia itu selalu nyari media yang terdekat sama dia. Maksudnya dia bisa kayak, ini ada sosok nih yang sekiranya bisa ngelihat gua, dah dia jadi media aja buat gua rasukin kayak gitu. Termasuk lu kemarin kan, lu bisa ngelihat kan kepala lu pusing kan. Nah dia nyarinya kemana? Ya ke lu, karena lu tuh media terdekat dia yang bisa dia keting gitu, jadi kayak ngerasukin. Jadi kalau menurut gue gini ya, makhluk halus itu dia pasti akan ke tubuh yang kayak menurut dia tuh gue bisa nih masuk ke dia gitu, dia bisa ngelihat, bisa ngerasain kayak gitu. Jadi ya itu pengalaman sih, serem banget. Pengalaman gue juga Iya sih, serem banget sih. Itu kalau biar gue ceritain biar lu sadar tuh kayak gitu, gue ngeri banget sumpah. Berarti kalau untuk pengalaman tadi lengkapnya udah seperti itu ya. Iya. Seperti itu. Sekarang kerja di mana sih Ki? Kerja di Daerah? daerah Ciledug, Tangerang. Seluruh kayak, kalau nggak salah lu kayak di sesuatu tempat ini ya. Kayak home office gitu. Home office ya? Iya, jadi kantor tapi modelannya rumah. Lu pernah ada pengalaman juga semasa lu di situ? Oke, ini banyak banget nih ceritanya di sini. Ini di luar dari yang kita bahas ini ya. Jadi gue di daerah itu, gue di daerah Ciledug ya. Di daerah Ciledug Tangerang gitu. Jadi ada kantor, dia itu konsepnya home office. Jadi hari Selasa sama Jumat anak-anak baru pada WFO. Senin sampai hari Kamis mereka WFA. Nah kan gue posisinya pertama kali tuh datang ke situ belum kayak sekarang ya, masih berantakan, kotor segala macam gitu. Nah itu gue hari itu ceritanya mau ngeberesin ke atas kan, gitu, ke lantai 2. Nah gue ke lantai 2 itu abis maghrib gitu, kalau nggak salah 6:30 deh gitu. Gue naik ke atas gitu, gue bukan orang yang bisa ngelihat ya, tapi gue bisa ngerasain kayak merinding gitu. Jadi di lantai 2 itu hawanya beda, dan bukan gue doang yang ngerasain, temen-temen gue yang pada WFO di situ beberapa ada yang ngerasain juga. Kalau udah malam menjelang jam 6:30, hawa itu di situ panas terus merinding kayak gitu. Jadi gue belum pernah ngeliat penampakannya ya, sosoknya, tapi ada paranormal activity di situ sering. Jadi kayak gue pernah denger suara langkah kaki orang naik turun dari lantai 2 ke lantai bawah. Jadi kebetulan di lantai atas itu ada ruang meeting sama ruang podcast juga di situ, dan ada kamar mandi. Nah energi yang besarnya itu ada di ruang meeting kayak gitu. Karena gue pernah naik ke atas itu, di pojokan itu ada papan tulis. Papan tulis itu sebelah itu tuh kayak ada ruangan gitu. Itu tuh ada rambut hitam gitu. Nah
Tapi sekelibat doang. Jadi malam Jam setengah 8 gitu. masih termasuk belum malam ya. Belum malam. Tapi hawanya emang udah beda. Jadi emang itu doang sih kayaknya yang menurut gue serem banget ya gitu. Jadi lu sering jam malam gitu Ki? Iya, jadi kalau malam itu gue suka ke atas. Gue beres-beresin di atas kan. Kan hari Selasa itu ya biasanya WFO itu kan orang pada meeting di atas. Jadi gue beres-beresin juga, terus gue rapi-rapiin. Nah, kebetulan pas gue mau naik ke atas itu, di situ ada rambut warna hitam kayak gitu. Ya, terus tiba-tiba hilang, terus sekelibat kayak gitu. Dan sering kedengeran keran dihidupin, kayak ada orang lagi ngobrol di podcast. Iya. Terus pintu kamar mandi didorong sendiri kayak gitu. Ada kan ada wastafel di dalam kamar mandi tuh. Tuh gue pernah denger jam 1 malam tuh bunyi kayak dibuka. Kayak nyalain air gitu. Terus keran saklar cetak kayak gitu dihidupin. Sama orang, ini kan ada bangku nih. Tak gitu, kayak orang duduk. Wah, Terus teman gue pernah lagi main game disiulin kayak disiulin gitu. Ada yang nyulin, tapi nggak ada orang sama sekali kayak gitu. Nah teman gue juga ngerasain dia kalau tidur malam itu suka ada orang yang bolak-balik tangga kayak tek terus balik lagi. Iya. Padahal nggak ada orang. Tapi arahnya tuh ke ruangan meeting itu selalu. Jadi ruangan meeting itu emang menurut gue yang paling gede energinya. Jadi gue aja sering ya kalau ke atas nih, udah di atas jam 6:30 tuh udah agak merinding gue itu posisinya kayak gitu. Terus ini kan orang podcast, ada TV kayak gini ya. Itu kalau pagi itu gue nggak tahu ya, itu bukan timer ya, dia hidup sendiri TV-nya. Kayak malam tuh nggak ada yang nonton gitu atau lagi Netflixan. Iya. Padahal itu nggak diatur ya. Gue pikir mungkin timer TV-nya lah ya, gue matiin lah, tetek gitu. Dah besok hidup lagi TV-nya. Ya anjir, siapa yang nonton malam-malam? Kayaknya nggak ada orang dah yang datang hari ini. Pas waktu itu lagi WFA itu hari Rabu, gue ke atas kan, gue beres-beres tuh di atas, TV-nya nyala, gue matiin dulu deh. Besoknya nyala lagi TV-nya. Wah. Pokoknya di atas itu sering ada kedengaran aktivitas, kayak orang ngobrol, terus kayak orang injek-injek pantai gitu, orang jalan, orang hidupin keran. Malah pernah siang-siang gue lagi kerja, keran di wastafel pantry hidup sendiri. Itu bos gue aja sampai kaget, "Ki, lu nyalain keran?" "Enggak pak, saya kan di sini." Itu keran posisinya mati loh, udah saya mentokin ke off, terus kayak akhirnya terus kayak dia mainin gitu. Gue langsung merinding. Wah. Sumpah. Dan sampai sekarang ya masih, padahal udah sempet didoain waktu itu. Nah, yang bisa ngelihat sosoknya itu bos gua. Dia tuh tahu. Jadi sosoknya itu cewek di situ, tapi dia cuman iseng, baik, nggak jahat. Kayak gitu. Bos lu bisa ngeliat. Dia bisa ngelihat kalau dia, jujur dia bisa ngelihat. Makanya dia selalu nggak pernah mau tidur di atas di lantai 2. Dia selalu mau di bawah. Karena dia tahu di situ ada. Gue aja nggak berani kalau udah malam itu naik ke lantai 2, ke toilet lantai 2. Mau misalkan kepaksa banget ya pengen buang air kecil, misalkan di kamar mandi bawah ada orang, gue tahan aja dulu dah daripada gue ke atas. Ntar kejadiannya kayak temen gue tuh lagi buang air besar, jok, pintu didorong dari luar. Dicek CCTV kan nggak ada orang. Maksudnya kan dikunci kan kalau kita toilet. Jadi kayak orang mau buka pintu dari luar gimana sih? Sek gitu di ada orang nggak? Ada orang didorong gitu ya. Dorong sama pintu sama ruangan meeting pernah digedor-gedor. Iseng berarti ya. Iseng, lebih ke iseng dia, iseng doang. Iseng sama orang, tapi dia nggak, mungkin ganggunya sebatas iseng ya. Sebatas iseng doang. Nggak nampakin ya. Biasanya dia suka sama orang-orang yang baru datang ke situ, jadi kayak Mau nih gue kenal. nunjukin nih eksistensi gue tuh di sini ada dari ini ada gua. kayak gitu. Itu udah lama itu Pak.
baru 2 bulan, 3 bulan sih. Oh. 3 bulan. Jadi emang itu tempat baru juga, kayak maksudnya baru dipindahin gitu tempatnya. Jadi dulu sebelumnya kalau nggak salah itu dia jual aksesoris HP, terus diganti sama kantor gue yang sekarang. Oh, dulunya jualan aksesoris HP handphone. kayak gitu. Emang lantai 2 itu nggak tahu kenapa kalau malam tuh ngerasanya tuh beda aja gitu, kayak gitu. Dulu gue pernah juga malam tuh lagi kerja kan ya, gue lagi ngetik gitu, terus tiba kayak ada suara orang di atas. Suaranya tuh kayak kawan yang gue kenal gitu. Biasa ada tuh anak kantor tuh suka nyuruh beli makan gitu, ngajak beli makan lah gitu. Ayo beli makan bro gitu. Terus kayak suaranya dia di atas kayak lagi ketawa-tawa. Gue ke atas, lah bukannya hari ini nggak ada orang ya? Ini kan hari ini ada WFA. Kok ada suaranya dia gitu? Langsung tuh semua merinding banget sumpah. Padahal lu di situ sendiri ya. Di situ sendiri. Makanya gue kalau sendiri gue agak parno sih sebenarnya, jujur di situ. Karena emang sering banget kedengeran suara-suara yang istilahnya pintu dibuka, keran hidup, saklar dimainin, pintu dibuka tutup, TV nyala sendiri, kayak gitu. Berarti itu semua pun bisa ngerasain ya. Maksudnya bukan orang-orang yang punya six sense aja ya. Berarti semua orang pernah disengin sama sosok ini ya. Beberapa sih temen gue yang udah ngerasain, kayak waktu itu juga sempet pas dia lagi ke atas itu, dia kayak nantangin sih, woi mana nih, katanya ada penampakan di sini gitu. Terus tiba-tiba dia kayak digangguin gitu, kayak pintunya ditutup, dikunci. Pernah loh pintu kekunci sendiri, padahal dari luar tuh bisa dibuka, tapi dari dalam tuh dia nggak bisa ngebuka. Jadi kayak dikunciin gitu, kayak iseng banget loh dia gitu. Itu sih udah iseng banget sih. Iseng, tapi isengnya masih iseng yang masih nggak nyelakain lah ya. Iya, karena ada yang nyelakain juga kayak ada. gitu. Itu yang kayak cerita tadi yang sama gua, itu kan menyelakain. Kalau itu kayaknya pure dia keganggu deh sama kehadiran kita. Kalau dia kan di sini posisinya mungkin dia penunggu udah lama, jadi sama orang-orang baru mungkin ini gua ada di sini gitu, lu harus tahu kalau gua ada di sini dari dulu gitu. Tapi bos lu kan katanya bisa ngeliat nih. Bisa ngeliat. Bos lu pernah spill ke lu gak? Jadi dia itu apa atau dia tuh siapa? Tapi bos lu cuma bisa ngeliat atau bisa ini gak sih kayak ada dialog sama sosok itu atau nggak tahu kalau dialog, kayak cuma dia bisa ngeliat dan ngerasain sosok itu. Dia tuh penunggu di situ udah lama dan dia tuh cewek. Cuman jelasnya itu dia kayak gimana gue nggak begitu tahu ya. Yang pasti dia udah lama di situ dan dia ngeganggunya kayak gitu doang sih, kayak iseng-iseng kayak gitu. Kayak waktu itu, coba lu cek laptop lu nyala nggak? Oh iya, laptop gue nyala tiba-tiba padahal lagi posisi mati. Ya itu lagi mainin sama dia kayak gitu. Oh iya, bos lu bilang gitu. Dia iseng, dia tuh kan biasanya areanya dia kan cuma di tangga sama di ruang meeting. Ini dia ke bawah tuh dia ya udah iseng, dia nanti dinyalain keran, dia duduk di kursi gitu. Iya. Terus laptop gue dinyalain. Terus kalau gue suka lihat CCTV ya, dari bos gue kan dia punya akses CCTV kan. Itu kalau di kamera kayak ada yang lewat gitu, kayak kalau di paranormal itu apa sih? Orbs ya? Orbs, yang putih. Suka ada orbs kayak gitu lewat gitu. Jadi kayak, tapi masih kecil sih energinya, bukan yang gede gitu. Iya. Jadi kan posisinya lampu mati, kamera nyala nih kan, infrared kan nyala gitu. Terus ada kayak orbs gitu dan ada yang lewat kayak sekelibat kayak gitu. CCTV. Berarti kalau di situ pengalaman lo yang di kantor, kalau menurut gue malah ngeri sih pengalaman di situ. Dan sampai sekarang masih suka ngalamin. Iya, kayak semalam tuh gue habis ke atas semalam agak pas gue ke atas itu jam 12 ya. Kalau gila merindingnya parah banget. Padahal gue nggak ngeliat apa-apa ya. Gue merinding kan gitu. Kemarin tuh disuruh ngambil barang di atas sama bos gue. Ki ambilin ini dong, ambilin charger gue di atas ketinggalan, sama ambilin ini gue gelas gue. Nanti gue aduh anjir jam segini lagi
Udah gue langsung ke atas kan, gue langsung tok 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 tok, gue langsung lari aja, gue ke atas lari ngambil, gue langsung ke atas. Apain lu, apa cepet banget perasaan. Takut kan? Pak, merinding saya beneran. Tapi benar-benar merinding. Perbedaannya itu dari lantai 1 ke lantai 2 itu gue ngerasain jauh banget beda. Emang hawanya di situ panas dan wah benar-benar merinding banget deh. Gila. Itu yang gue rasain sih sekarang, kalau yang benar-benar sekarang ini yang gue rasain ya kayak gitu. Ya karena lu udah terbiasa juga ya. Karena lu udah sering di situ ya. Udah terbiasa. Oke, kalau gitu Ki, berarti lu udah lama sih itu berarti. Kerja 3 bulan 4 bulan Baru ya? 3 bulan 4 ya? bulan. Oke, kalau gitu Ki, itu aja berarti ya yang bisa lu share nih. Iya, dari pengalaman paling horor lu. kalau ada lagi yang lain pasti ada sih, sebenarnya gue masih ada lagi, cuman ya nanti lah ya, Simpan dulu next ya. session ya. Oke, biar penasaran yang lain. Oke guys, jadi kesimpulan sih yang gue ambil dari cerita Rizky itu adalah jangan nantangin sih. Betul. Ya, dari cerita Rizky itu kan ada padahal temen lu yang nantangin, tapi yang karena yang emang indigo itu ya, yang agak pusing itu ya. Iya. Ada yang nantangin wan dia Iya. realnya. Nah, tapi emang guys, pokoknya kita tuh di sini tuh memang ya ada dua dunia lah ibaratnya ya. Maksudnya mereka ada, kita percaya aja mereka ada, dan kalau kita nggak musik mereka ya mereka nggak akan musik gitu ya. Jadi ya intinya nggak usah nantangin lah, kesimpulan dari gue sih. Karena dari cerita Rizky kan itu dari cerita di kuliahnya sama cerita yang kita berdua itu kan nantangin ya. Benar, itu Jadi ya kalian ya nggak usah terlalu kayak menantang lah, karena kalau menantang nantinya kena ke kalian repot juga kan. Gitu. Untungnya kan dari cerita Rizky nggak ada yang kena ya. Iya. Lalu Dari gua hampir sih. kita hampir diincar tuh mah Diincar ya. dan Untungnya masih selamat tuh. Alhamdulillah. Tuh dikit doang nih. Itu gue sadarnya pas lagi kapan ya? Sadarnya. Maksudnya pas lu tau gue sadar itu yang di situ. Lu sadar full apa sadar? Iya, pas sudah lu tau gue sadar setelah pas di jalan pulang ya. Pas jalan pulang itu pas gua tahan sih motor lu waktu itu. Tapi lu sempat dianterin gua ke rumah dong ya? Tapi gua nggak tahu lu tuh pulang posisinya malah masih pusing itu diri lu apa bukan. Tapi lu nyampe rumah itu loh. Gila sih. Itu pengalaman gue yang sebenarnya gue lupa, dan gue seingatnya sama lu ya api-api itu kan. Itu gua benar-benar pengalaman yang menurut gua nggak bisa dilupain ya. Pertama kali sih gua. Oke, Ki. Thank you banget. Thank you. Udah datang ke Sermoni New Cancer. Thank you. Semoga lu sukses terus untuk Amin. kerjaan lu Lu semuanya. juga lah ya. Ditunggu undangan pernikahan. Sama spill nama ceweknya. Dia itu teman gua. Jadi sejarahnya nih dikit aja. Iya. Ceweknya Rizky teman gua. Sampai sekarang masih. Jadi emang dicomblangin sama doi sampai sekarang. Awalnya dulu dia kerja di salah satu perusahaan gitu di Senayan ya kan. Ya pokoknya Kayaknya dia sama teman dari gua sampai sekarang. Herni Marini. Oh deh, di spill namanya ya. Buat Erni. Tunggu undangan pernikahannya Erni. Amin. Oke, Ki. Ini ada sedikit gift dari kita. Wah, Semuanya. Selamat menikmati. Ini dipakai ya buat lo lagi ngopi malam gitu kan, lo sitting, kerjaan, lo bikin kopi, gelasnya udah ada. Ntar gua kalau ngopi gini ingat, wah tadi gua cerita orang ya. Oke guys, jangan lupa gue ingetin lagi, jangan lupa di like, share, subscribe ya. Itu paling penting tuh, biar kita tuh selalu semangat untuk membuat konten baru ya. Dan juga follow juga nih medsos kita di semua official. Itu di IG ada, di TikTok juga ada. Jadi itu aja yang bisa diceritain sama Rizky. Rizky ada yang mau diomongin nggak? Apa gitu, promo atau segala macam? Silakan. Mungkin atau saran atau apa ya dari cerita lu ini kan? Ada yang mau ngomongin poinnya bisa. Intinya gini ya guys, kita tuh hidup di dua dunia dan mereka tuh pasti ada. Jangan sekali-kali nantang, jangan sekali-kali coba-coba manggil mereka.
kalau nggak mau kejadian kayak yang dicerita tadi ya. Iya, kejadian kita berdua. Hanya gitu. Kalau buat yang nggak percaya, mereka tuh ada, sebenarnya ada. Bahkan kita nggak tahu ya di ruangan ini juga ada pasti. Bisa aja, itu yang lagi nonton di belakang. Intinya gitu ya. Dan jangan lupa kita selalu percaya juga kita punya Tuhan lah ya. Tuhan, punya. Terus Betul. berdoa kayak gitu. Intinya ya jangan nantang sih, intinya deh gitu aja. Nah, intinya ya dari Rizky, jangan nantang. Oke, apalagi sama yang teman lu yang bodoh itu. Oh Dia nantang dia. kan. Kayak seru deh. Diajak sini deh. Biar Iya, dia, harusnya dia yang dirasukin itu. Gue waktu itu, gue cerita nih waktu itu, dia ini pokoknya kerjanya nih. Oke guys, kalau gitu itu aja yang bisa gua share di episode kali ini. Sampai jumpa di episode kita. Ciao.